Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sehat Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai farmakologi obat antihelmintik. Jadi, apa itu antihelmintik? Antihelmintik adalah obat yang digunakan untuk memberantas atau mengurangi cacing di dalam lumen usus ataupun jaringan tubuh lainnya yang ada di dalam tubuh kita. Dalam tubuh manusia, cacing itu dapat hidup di dalam saluran cerna, jaringan, ataupun larvanya dapat bermigrasi ke jaringan yang ada di dalam tubuh. Cacing di dalam tubuh itu dapat menyerang manusia dengan mengambil makanan, menyerap sari-sari makanan yang ada di dalam tubuh, kemudian menyebabkan kehilangan darah sehingga pasiennya bisa mengalami anemia, kemudian dapat melukai organ, saluran pencernaan, obstruksi limfatik, dan mengeluarkan toksin. Jadi cacing itu merupakan parasit jika terdapat di dalam tubuh kita karena dapat menyerang tubuh manusia seperti yang sudah dijelaskan tadi. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh siklus hidup dari cacing, yaitu Ascaris. Jadi Ascaris ini cacing dewasanya itu hidup di dalam usus halus, kemudian bertelur, dan telurnya ini akan dikeluarkan melalui feses, kemudian akan menempel misalnya di tanaman gitu ya. Nah, tanaman yang ditempeli oleh telur cacing ini mungkin saja dapat termakan kembali oleh manusia dan masuk ke dalam mukosa usus halus. Selanjutnya, telur cacing akan mengalami perkembangan itu sekitar 18 hari dan dibawa oleh peredaran darah dapat menuju paru-paru. Ini salah satu contoh organ yang dapat menjadi inang dari parasit cacing ini. Kemudian cacing menetas dan berkembang menjadi cacing dewasa di dalam paru-paru itu sekitar 10 hingga 14 hari. Seperti itu. Selanjutnya, cacing dewasa akan menembus alveoli dan menuju bronkus, selanjutnya menuju kerongkongan. Nah, di kerongkongan sini cacing dewasa akan menuju kembali ke usus halus dan cacing dapat hidup di dalam usus halus 2 hingga 3 tahun ya. Cukup lama ya. Siklus masa hidupnya di dalam usus halus. Baiklah, kita masuk ke terapi farmakologi. Di sini yang akan saya bahas yaitu terapi farmakologi untuk cacing pita, kemudian nematoda dan skistosoma. Yang pertama untuk obat cacing pita, di sini contoh obatnya ada niclosamid. Ini ya sediaan obatnya. Niclosamid ini tidak diabsorpsi di dalam usus. Sifatnya mematikan cacing pita dengan baik ya. Mekanisme kerjanya dapat menghambat pembentukan ATP dalam parasit serta mempengaruhi metabolisme dari karbohidrat. Nah, di samping itu cacing pita akan menjadi lebih peka terhadap enzim proteolitik. Nah, karena bagian kepala dari cacing pita ini akan hancur oleh getah pencernaan, maka biasanya ketika di dalam feses itu tidak ditemukan lagi bentuk dari cacing pita ini. Yang kedua ada praziquantel, ini contoh obatnya. Ini juga selain untuk cacing pita, obat ini juga berkhasiat untuk skistosoma. Nah, setelah pemberian oral, obat ini dapat diabsorpsi dengan cepat dengan waktu paruhnya itu terletak antara 1 hingga 1,5 jam. Untuk ekskresinya itu terutama di bagian organ ginjal itu dalam bentuk metabolit ya. Nah, dengan praziquantel ini dapat juga diobati sistiserkosis, yaitu adanya sisterseka, yaitu bentuk muda dari hemafrodit dari cacing pita babi dalam jaringan. Yang kedua adalah obat nematoda. Jadi nematoda ini merupakan disebut juga cacing gilik atau cacing gelang. Ini merupakan filum nematoda, ini juga sering menjadi parasit di dalam tubuh manusia ya. Contoh obatnya ada piperazin, ini ada yang sediaan tablet ataupun sirup. Khasiat dari piperazin ini yaitu pada askariasis dan enterobiasis. Tapi saat ini untuk indikasi tersebut yang lebih menjadi pilihan utamanya yaitu pirantel pamoat. Akan dijelaskan di slide berikutnya. Mekanisme kerja dari piperazin ini dapat menstabilkan potensial membran otot cacing dan dengan ini menyebabkan kelumpuhan cacing. Jadi cacingnya jadi lumpuh ya setelah pasien menggunakan obat ini.
Yang kedua adalah pirantel palmoat. Ini merupakan terapi utama juga ya untuk nematoda dan sering digunakan sampai saat ini. Ini contoh obatnya, yaitu Combantrin ya. Obat ini merupakan pilihan pada askariasis serta penyakit cacing Ankylostoma duodenal dan juga Necator americanus ya. Mekanisme kerjanya juga melumpuhkan bentuk cacing dewasa dan belum dewasa dengan blokade neuromuskular. Jadi bagian neuromuskular dari cacing ini yang menjadi target dari kerja obat tersebut. Nah, tapi di saluran cerna ini absorpsinya hanya sedikit untuk obat ini. Yang ketiga ada Previnum palmoat. Ini zat warna sianin, merupakan zat yang dapat ditoleransi juga dengan baik dan sangat berkhasiat sebagai obat oxiuris ya atau cacing kremi. Nah, ini mekanisme kerjanya dapat menghambat enzim untuk metabolisme karbohidrat dalam oxiuris ini. Selanjutnya ada Thiabendazole. Ini contoh obatnya, ada merek Thiadol. Ini merupakan antihelmintik, spektrumnya luas ya. Di samping untuk askariasis dan enterobiasis, ini juga merupakan pilihan terhadap Strongyloides dan Trichinella serta Trichuris. Mekanisme kerjanya, di samping hambatan fumarat reduktase yang spesifik pada cacing, ini juga ditunjukkan adanya blokade pembebasan asetilkolin esterase cacing. Nah, setelah pemberian oral dari Thiabendazole ini akan diabsorpsi dengan cepat dalam saluran cerna, kemudian akan diekskresikan itu terutama melalui ginjal. Yang kelima ada Mebendazole, ini contoh obatnya ya. Ini berkhasiat terhadap nematoda juga dan pilihan untuk serangan cacing Trichuris. Nah, ini mekanisme kerjanya untuk efek vermisidanya didapat karena hambatan pada pemasukan glukosa ke dalam parasit. Yang keenam, dietilkarbamazin, ini contoh obatnya. Nah, obat ini merupakan turunan dari piperazin, terutama digunakan untuk terapi cacing filaria ya. Mekanisme kerjanya, obat ini menyebabkan reduksi dan pemusnahan yang cepat terhadap mikrofilaria pada cacing. Nah, kerjanya pada beberapa jenis filaria dewasa ini agak kurang kuat. Nah, sehingga ini digunakan sampai tidak terdeteksi lagi adanya mikrofilia dalam darah. Ya. Selanjutnya ada obat skistosoma atau skistosomiasis. Ini juga disebut dengan bilharzia. Adalah sebuah infeksi yang disebabkan oleh cacing parasit skistosoma. Skistosoma ini merupakan penyebab dari bilharziasis ya. Suatu penyakit yang luas penyebarannya di bagian dunia yang beriklim panas, di mana inangnya itu adalah siput air tawar. Bilharziasis ini di saluran urin juga bisa. Ini biasanya disebabkan oleh cacing skistosoma haemotobium berkembang sebagai sistisis hemorrhagic, kadang timbul sebagai papiloma. Kemudian bisa juga di usus, ini disebabkan oleh cacing skistosoma ya, atau Geoponychum, ini timbul dalam bentuk kolitis dengan diare. Ini contoh cacingnya ya seperti ini, dan ini salah satu tanda dari pasien yang terinfeksi skistosoma ini. Jadi itu bisa menembus di bagian kulit di situ ya, tempat dia berkembang biak di sana gitu. Jadi kelihatan seperti penyakit kulit, padahal ini disebabkan oleh infeksi cacing. Ini ada obatnya yang bisa digunakan, ada praziquantel, kemudian metrifonat, niridazole, dan oxamniquin. Kita bahas dulu mengenai praziquantel. Ini contoh obatnya, ini efektif terhadap berbagai skistosoma karena cara pemakaiannya ini lebih mudah, kemudian aktivitasnya tinggi dan toleransinya yang baik, sehingga obat ini banyak disenangi untuk digunakan. Yang kedua, metrifonat merupakan inhibitor kolinesterase dari kelompok organofosfat, tetapi ini hanya berkhasiat terhadap skistosoma haemotobium. Efek sampingnya dalam dosis terapeutik itu jarang terjadi ya, asalkan dosisnya dosis terapeutik. Nah,
pada timbulnya gejala keracunan itu dapat diberikan atropin. Yang ketiga, Niridazole ini bekerja juga dengan baik terhadap Schistosoma haemotobium, tapi kurang baik terhadap Schistosoma mansoni dan hampir tak bekerja pada Schistosoma japonicum. Jadi Schistosoma itu ada banyak ya jenis-jenisnya. Dan juga obat ini mekanisme kerjanya itu yang pastinya belum diketahui. Kemudian oxaliquin ya, ini bekerja terhadap Schistosoma mansoni. Preparat ini dinyatakan dapat ditoleransi dengan baik. Ya, jadi obat untuk parasit cacing ini itu banyak macam-macamnya, sehingga untuk pilihan terapinya harus diketahui dulu itu penyebab cacingnya itu yang menjadi parasit dalam tubuh kita itu yang mana, seperti itu. Nah, itu penjelasan mengenai terapi farmakologi untuk obat antihelmintik. Kemudian, kapan sih waktu yang tepat kita menggunakan obat cacing? Nah, kalau untuk pencegahan itu dianjurkan untuk mengkonsumsi obat cacing 6 bulan sekali, ya. Itu bisa mengkonsumsi obat seperti dengan kandungan pirantel palmoat, sirup gitu ya, ataupun tablet gitu. Terutama untuk anak-anak ya itu sangat dianjurkan. Nah, kapan juga nih waktu yang paling tepat untuk memulai menggunakan antihelmintik? Nah, jika timbul gejala pada seseorang ya yang mengindikasikan adanya infeksi cacing, misalnya gatal-gatal pada anus, yaitu salah satu salah satu tanda itu adanya infeksi cacing kremi. Nah, itu boleh saat munculnya tanda dan gejala tersebut itu boleh langsung mengkonsumsi obat cacing. Jadi seperti itu terkait penggunaan obat antihelmintik. Dan untuk penggunaan terapi lain-lainnya itu tentunya harus diketahui dulu jenis cacingnya itu apa, kemudian disesuaikan dengan obat yang akan digunakan beserta aturan pakainya. Nah, jangan lupa kalau memang kondisinya berat, yaitu perlu dikonsultasikan dengan dokter. Apalagi untuk penggunaan obat-obat dengan golongan keras. Ya, baiklah, sekian penjelasan mengenai obat antihelmintik. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh semuanya. Saya akhiri penjelasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.